Jika WFH untuk PNS ini nggak potong gaji, tapi nggak sedikit untuk buruh justru dipotong gaji ya Pak ya. Ini bagaimana Anda melihatnya Pak? Apanya? Ya, jadi kalau Yang misalkan dipotong gaji apa? pemberlakuan WFH ini Pak untuk PNS ini tidak dipotong gaji, tetapi kepada para buruh tidak sedikit yang diberlakukan pemotongan gaji Pak. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, tentu saya sebagai anggota DPR tentu menghimbau kepada pengusaha agar hal-hal yang kurang mendapatkan tempat dari apa yang disuarakan oleh buruh, tentu kita berharap agar bisa dipenuhi tuntutan-tuntutan yang disampaikan. Di satu sisi juga perlu juga dipahami apa yang disampaikan oleh Pak Anton, bahwa gaji UMR yang dikatakan itu rata-rata berapa, kemudian dilihat lagi gaji para ASN itu melihatnya harus juga dari secara komprehensif juga. Nah inilah yang perlu diperhatikan. Jadi menurut hemat saya kita tidak perlu mendikotomikan antara gaji ASN dengan gaji buruh. Karena mempunyai pola yang sangat berbeda dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya berharap kalau memang ada hal-hal yang menjadi tuntutan masyarakat ataupun dari pengusaha, begitu juga dan lain sebagainya, tentu perlu dilakukan negosiasi, perlu dimusyawarahkan secara intens apa saja hal-hal yang dimungkinkan untuk dilakukan penambahan, kemudian ada insentif yang perlu diberikan dan lain sebagainya. Saya yakin di perusahaan manapun kalau ada keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha itu biasanya saya pribadi juga pada masa penghitungan akhir tahun, masa lebaran, kita juga memberikan semacam tambahan daripada gaji yang didapatkan oleh pada buruh itu. Jadi menurut saya kalau memang apa yang disampaikan tadi buruh dikurangi gajinya, tentu perlu ada kajian-kajian yang mendalam dan itu juga harus kita pahami juga. Kalau tidak ada pengusaha, saya di Sumatera Barat prihatin ini. Nggak ada namanya perusahaan. Karena apa? Tuntutan-tuntutan terlalu banyak itu saya ini pengusaha, saya ini pengurus Kadin dulu. Terakhir saya adalah ketua Dewan Pembina Kadin. Jadi saya sangat memahami banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Barat ini itu lari ke daerah di luar Sumatera Barat. Akibat apa? Akibat daripada tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh pengusaha, oleh buruh. Oleh karena itu yang saya sampaikan adalah saya ini juga punya karyawan, punya buruh. Jadi artinya apa? Bagaimana mensinergikan dua kepentingan ini. Jadi saya bukan tidak pro kepada buruh, dan ini juga perlu kita melakukan bagaimana peningkatan pendapatan, bagaimana kesejahteraan itu makin lama makin bagus, itu adalah merupakan keniscayaan dan itu adalah merupakan kewajiban kita bersama untuk melakukannya. Baik. Boleh Pak. Tadi kan saya ingin klarifikasi bahwa kalau buruh work from home itu dipotong gaji itu tidak benar. Yang benar adalah begini, pada saat semester 2 tahun yang lalu beberapa sektor antara lain garment, sepatu, itu dua lah yang men-trigger, ordernya turun sampai 50%, terutama pasar Eropa, Uni Eropa dan Amerika. Oleh karena itu kita minta kepada Kemenaker bisa tidak ada fleksibilitas jam kerja. Karena kalau tidak, kita tidak sanggup bayar dengan tidak ada pekerjaan. Fleksibilitas itu adalah kita hitung jam kerja sesuai ketentuan kan 40 jam seminggu. Tapi kalau kita tidak ada pekerjaan, bisa enggak kita turunkan menjadi 75% dari 40 jam tadi menjadi 30 jam. Jadi kalau tidak bekerja atau bekerja 10 jam dalam seminggu sampai dengan 30 jam itu bayarnya adalah 75% dari 30 jam. upah yang ada. Karena apa? Kalau tidak PHK. PHK dua-dua berat. Kita juga berat, ya buruh juga kehilangan pekerjaan. Dan ada syarat harus disetujui oleh perwakilan buruh di pabrik. Kedua itu hanya untuk tujuan ekspor tertentu dan komoditi tertentu. Jadi nggak semua. Tidak semua, kita tidak bisa generalisasi seakan-akan pengusaha sewenang-wenang. Loh kalau ada 1-2 kan tidak bisa kita samakan. Yang dimaksud adalah untuk menyelamatkan
pekerjaan yang ada itu. Iya, Itu ya iya. sebenarnya yang penting. Yang itu tuh Pak, kalau ketika work from home itu memang tidak hanya sektor sepatu, garment, tekstil, tapi juga sektor-sektor lain melakukan itu. Bahkan itu ketika tidak bekerja dipotong upahnya sampai 50% itu ada. Nah yang tadi ekspor tertentu itu tidak di situ, justru sekarang ada peraturan baru, peraturan Menteri nomor 5 itu Pak, yang memperbolehkan upah buruh itu dipotong sampai dengan 25%. Enggak. Iya itu Pak. Itu salah. ada itu Pak. Totalis Nah, salah. Begini, ada, Pak. Peraturan menterinya. saya ikut terlibat. Itu Jadi sampai sekarang masih berlaku Pak. benar. Oke. Jadi Kalau- harusnya DPR tuh juga Komisi 9 manggil Menteri Tenaga Kerja tuh. Ini diperiksa itu. enggak benar. Nggak Oke, benar. Saya sebentar. harus bantah. Bisa buka. Kita Saya selesaikan buka, Pak. sebentar, Pak. Ada Kita peraturan dengarkan menteri dulu tidak dari benar, Pak tidak Anton. Memperbolehkan. Pak Rudi Walaupun boleh tadi selesaikan dulu, harus silakan. dibicarakan dengan buruhnya. Itu di situ ada jelas Pak. Peraturannya diterbitkan tahun 2023 Pak. Itu. Nanti kita buka kalau Bapak Oke, nggak percaya. Oke, itu dari Iya, Pak Rudi. bisa. Baik, saya Iya. persilahkan Pak Anton. Bagaimana kejelasannya singkat saja, Pak? Jadi begini, tidak benar itu seenak. Kalau ada ekses silahkan pengawasan ditindak. Tapi kita bicara Permen nomor 5 ini. Iya, peraturannya kan ada, Iya. Pak. Peraturan mengatakan untuk daerah tertentu, ekspor tertentu, Tertentu, yaitu iya kan? Amerika dan itu. Dan harus buktikan dengan order menurun. Dan kedua ada persetujuan serikat buruh. Jadi kalau tidak terpenuhi itu tidak bisa berlaku, Mbak. Nah, jadi kita bicara fair tentu Nah, itu tidak undang-undang. dengan Oke, serikat buruh baik. Pak. Itu harus diklarifikasi. Perwakilan buruh di situ. Iya. Buruh Pak. Itu Iya, di situ. serikat Makanya buruh kita Oke. juga. protes sama menteri itu karena Nah, bisa menghilangkan dengan peranan serikat serikat buruh buruh. harus plain level dong. Itu. Ya, baik.